Kalau ngomongin politik di Indonesia, dua nama ini pasti nggak bisa dihindari. Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, dua tokoh besar yang sering dibandingkan. Tapi ada satu tuduhan yang sering muncul, rekam jejak nol besar. Pertanyaannya, beneran nol besar atau ini cuma framing politik yang dibuat-buat? Apa benar mereka nggak ninggalin jejak sama sekali? Atau sebenarnya kita cuma nggak sadar sama apa yang udah mereka lakukan? Nah, sebelum kita ngejudge, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan rekam jejak dan kenapa ada yang bilang mereka nol besar. Jangan skip, karena yang satu ini wajib kamu tahu. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus ngerti dulu apa sih rekam jejak itu. Secara sederhana, rekam jejak itu adalah bukti nyata dari apa yang sudah dilakukan seseorang, terutama dalam kepemimpinan. Ini bisa berupa proyek yang berhasil, kebijakan yang berdampak, atau inovasi yang benar-benar terasa oleh masyarakat. Misalnya, kalau kamu jadi ketua OSIS dan berhasil bikin acara besar yang sukses, itu rekam jejak. Tapi kalau kamu cuma janji-janji doang tanpa hasil, ya bisa dibilang nol besar. Kenapa sih ada yang bilang nol besar? Nah, pertanyaannya, kenapa ada yang bilang Anies dan Prabowo rekam jejaknya nol besar? Ada beberapa alasan kenapa orang bisa sampai bilang begitu. Yang pertama, ekspektasi yang ketinggian. Kadang, orang berharap pemimpin bisa langsung kasih perubahan besar dalam waktu singkat. Kalau ekspektasi terlalu tinggi, hasil yang ada tetap terasa kurang. Contoh, kamu berharap dapat nilai 100, tapi cuma dapat 80. Padahal 80 itu bagus, tapi karena ekspektasi kamu 100, jadinya kecewa. Yang kedua, framing politik dan media. Media dan lawan politik bisa membentuk opini publik. Kadang, kalau ada prestasi yang gak sesuai narasi tertentu, bisa saja sengaja diabaikan atau dibuat seolah-olah gagal. Contoh, satu media bilang kebijakan berhasil, media lain bilang gagal total. Akhirnya masyarakat yang bingung harus percaya yang mana. Yang ketiga, hasil yang tidak terlihat langsung. Beberapa kebijakan butuh waktu lama buat kelihatan hasilnya. Contohnya, pembangunan infrastruktur, reformasi pendidikan, atau strategi ekonomi. Bisa jadi hasilnya baru terasa setelah mereka sudah tidak menjabat lagi. Jadi, sebelum kita asal bilang nol besar, kita harus lihat dulu apa yang udah mereka lakuin dan seberapa besar dampaknya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari Anies Baswedan. Sekarang kita bahas Anies Baswedan. Banyak yang bilang dia cuma pencitraan, tapi ada juga yang menganggap dia sukses memimpin Jakarta. Jadi, beneran nol besar atau ada hasilnya? Yang pertama ada infrastruktur. Faktanya, dibangun sebelum Anies menjabat, tapi dia yang meresmikan dan mengembangkan integrasinya. Kontroversinya, lawan politik bilang dia hanya panen hasil kerja gubernur sebelumnya. Revitalisasi trotoar dan kampung susun. Faktanya, trotoar lebar dan nyaman untuk pejalan kaki mulai banyak dibangun di era Anies. Kontroversinya, sebagian masyarakat merasa proyek ini mengorbankan akses jalan untuk kendaraan. Yang kedua ada Formula E. Sukses atau gagal? Faktanya, Formula E akhirnya terlaksana di Jakarta setelah banyak drama dan kritik. Kontroversinya, disebut pemborosan anggaran karena biaya tinggi. Tapi ada yang menilai ini sukses memperkenalkan Jakarta di level internasional. Yang ketiga ada janji yang tidak terpenuhi. Beberapa janji Anies yang dikritik belum terrealisasi, seperti rumah DP 0% yang tidak sebanyak yang dijanjikan. Reklamasi resmi dihentikan tapi muncul proyek baru yang mirip. Jadi, apakah Anies benar-benar nol besar? Tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Nah, sekarang kita beralih ke Prabowo Subianto. Apakah dia juga sama? Sekarang giliran kita bahas Prabowo Subianto. Dari jenderal militer berkali-kali nyapres sampai akhirnya jadi menteri pertahanan. Tapi tetap ada yang bilang rekam jejaknya nol besar. Bener gak sih? Yuk kita lihat. Yang pertama, kebijakan pertahanan, modernisasi alutsista. Faktanya, Prabowo menginisiasi pembelian alutsista modern seperti jet tempur Rafale dan kapal perang baru. Indonesia juga menjalin kerjasama pertahanan dengan berbagai negara. Kontroversinya, banyak yang menganggap anggaran terlalu besar dan belum ada hasil nyata dalam jangka pendek. Beberapa proyek masih dalam tahap perencanaan sehingga dampaknya belum terasa langsung. Yang kedua, ada proyek food estate, gagal atau masih berjalan.
Faktanya, Prabowo memimpin program food estate untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Lahan pertanian skala besar dikembangkan di beberapa daerah seperti Kalimantan dan Sumatera. Kontroversinya, laporan menunjukkan beberapa proyek gagal panen dan tidak produktif. Ada kritik bahwa proyek ini kurang terencana dengan baik. Yang ketiga, ada diplomasi pertahanan lebih dekat dengan negara lain. Faktanya, Prabowo aktif dalam diplomasi militer, menjalin hubungan dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia. Indonesia mendapat dukungan dalam modernisasi militer dan kerjasama pertahanan. Kontroversinya, tidak semua hasil diplomasi langsung terasa di masyarakat. Beberapa perjanjian masih dalam tahap pembahasan dan belum ada implementasi konkret. Setelah melihat rekam jejak mereka, apakah Anies dan Prabowo benar-benar nol besar? Atau sebenarnya ada hasil tapi tidak sesuai ekspektasi? Sekarang kita tarik kesimpulannya. Setelah kita bahas satu persatu, apakah Anies dan Prabowo benar-benar nol besar atau justru ekspektasi kita yang terlalu tinggi? Faktanya, mereka berdua punya rekam jejak yang nyata. Tapi apakah itu cukup? Itu tergantung bagaimana kita menilai keberhasilan seorang pemimpin. Yang pertama ada pemimpin dan persepsi publik. Pendukung menunjukkan prestasi dan keberhasilan, sedangkan kritikus menyoroti kegagalan dan janji yang belum terpenuhi. Opini publik selalu terbelah. Ada yang melihat Anies sukses membangun Jakarta, ada yang bilang dia hanya pencitraan, ada yang bilang Prabowo berhasil memodernisasi pertahanan, ada yang menganggap dia hanya bakar uang dengan proyek-proyek besar. Jadi, yang mana yang benar? Jawabannya tergantung dari sudut pandang masing-masing. Yang kedua, politik itu masalah persepsi. Media dan lawan politik bisa membentuk narasi tertentu. Jika ingin menjatuhkan, keberhasilan akan diabaikan. Jika ingin mendukung, kegagalan akan tertutupi. Pentingnya untuk melihat lebih dari satu sumber informasi sebelum menyimpulkan sesuatu. Jangan cuma percaya satu narasi, politik itu penuh strategi, dan yang terlihat di permukaan belum tentu seluruh kebenarannya. Dan apa yang bisa kita pelajari? Tips menilai rekam jejak pemimpin. Lihat bukti konkret, bukan sekedar kata-kata. Bandingkan janji dengan realitas yang terjadi. Perhatikan bagaimana kebijakan berdampak jangka panjang. Nah, menurut kalian sendiri, siapa yang punya rekam jejak lebih kuat? Anies atau Prabowo? Atau malah dua-duanya biasa aja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kenapa kita harus peduli? Oke, mungkin kamu mikir, ngapain sih ribet-ribet bahas rekam jejak pemimpin? Emang ngaruh ke hidup kita? Faktanya, pemimpin yang kita pilih sekarang akan menentukan masa depan kita. Keputusan mereka soal pendidikan, lapangan kerja, harga barang, bahkan internet gratis atau enggak, itu semua berpengaruh langsung ke kita. Pemimpin yang punya kebijakan bagus, ekonomi stabil, lapangan kerja banyak, pendidikan lebih baik. Pemimpin yang asal-asalan, harga naik, pengangguran tinggi, dan pendidikan kacau. Pemimpin juga mempunyai dampak kebijakan pada generasi muda, pendidikan dan beasiswa. Jika pemimpin punya kebijakan pendidikan yang baik, sekolah dan kuliah jadi lebih terjangkau. Jika tidak, biaya pendidikan bisa semakin mahal dan sulit dijangkau. Lapangan kerja dan ekonomi. Kebijakan ekonomi menentukan apakah setelah lulus kita gampang cari kerja atau malah jadi pengangguran. Jika investasi dan industri berkembang, peluang kerja lebih banyak. Kesehatan dan teknologi. Dari harga obat sampai akses internet, semua dipengaruhi oleh keputusan pemimpin. Contoh, program BPJS, harga BBM, dan infrastruktur digital. Gimana sih cara memilih pemimpin yang tepat? Jadi, kalau kita udah tahu rekam jejak itu penting, gimana cara kita memilih pemimpin yang benar? Tips memilih pemimpin, jangan hanya percaya omongan atau pencitraan. Cari bukti nyata dari kebijakan yang sudah mereka buat. Bandingkan rekam jejak, bukan cuma janji kampanye. Pikirkan dampaknya untuk masa depan, bukan hanya untuk sekarang. Apapun itu, suara kita berarti. Ingat, masa depan kita nggak ditentukan oleh mereka, tapi oleh kita sendiri. Jadi, sebelum memilih, pastikan kamu udah riset, lihat rekam jejaknya, dan pilih dengan cerdas. Menurut kalian, pemimpin seperti apa yang cocok buat Indonesia ke depan? Tulis di komentar dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang sadar betapa pentingnya memilih pemimpin yang tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.